kalau kita bandingin sama perempuan sama laki-laki, perilaku ini tuh sebenarnya munculnya banyak yang bilang memang lebih banyak muncul di anak laki-laki. Ini bisa berkaitan sama memang alat kelamin laki-laki atau anak laki-laki kan memang lebih kelihatan ya gitu loh, lebih kelihatan bentuknya. Kalau anak perempuan kan lebih tertutup gitu. Oke, Mbak Reta. Halo Mbak Nucha. Aduh, kabar kita ini ya teruji nih baru mulai live, tapi nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke, Mbak Reta. Jadi Mbak Reta ini adalah psikolog klinis anak dari Rumah Dandelion ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ngelihat di atas di sini nih ada akun Instagramnya Rumah Dandelion, boleh di-follow juga karena udah pasti terbukti akurat ya dan relevan dengan kehidupan parenting zaman sekarang. Nah, khusus buat siang hari ini kita mau ngebahas kenapa si kecil suka memainkan alat kelaminnya. Nah, Mbak Reta, aku pengen tanya juga dong, ini kan anakku usianya 3 tahun dan 5 tahun, dan memang aku pernah ngeliat lah gitu ya, sekilas gitu kan, tentang anakku yang 5 tahun suka pegang alat kelaminnya gitu kan. Nah, aku pikir itu adalah hal yang wajar karena mau mandi, karena mau kebelet pipis. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin dia pengen pegangan gitu kan. Nah, tapi aku juga dengar cerita dari teman-temanku yang anaknya laki-laki, bahkan dari usia 3 tahun udah wondering kayaknya tentang alat kelaminnya. Kayak tiap pagi, Bu, kok ini ku bangun misalnya gitu. Bu, kok ini ku naik ya? Kayak gitu. Jadi ini cerita-cerita yang dari para ibu-ibu lah suka curhat gitu kan. Nah, Mbak Reta, sebenarnya kalau ngelihat anak-anak suka memainkan alat kelaminnya ini kenapa ya Mbak ya? Yang pertama nih parents perlu pahami memang perilaku ini wajar sekali muncul di anak-anak usia paling sering muncul tuh sekitar usia 2 sampai 6 tahun, sekitar 5 sampai 6 tahun. Mereka sedang memperhatikan memainkan alat kelamin, ada yang dipegang-pegang, ada yang ditarik-tarik, mungkin ada yang digesek-gesekkan. Nah, ini sebenarnya sering muncul memang. Kenapanya? Terutama karena di usia ini mereka mulai makin ngeh ada bagian-bagian tubuh dia tuh ada banyak. Jadi sebenarnya mereka memperhatikan tuh nggak hanya alat kelamin, tapi juga mulai memperhatikan misalnya kukunya mencuat, cuek-cuek sama mereka, ditarik-tarik, atau hidungnya gatal misalnya, terus sama mereka dikorek-korek, loh ada kotorannya. Sama sebenarnya sama penasarannya sama bagian tubuh yang lain. Cuma biasanya karena mereka udah mulai ke alat kelamin, orang tua jadi lebih aware, jadi lebih deg-degan. Padahal sebenarnya itu awal mulanya hanya karena rasa penasaran, eksplorasi, mau tahu lebih lanjut. Jadi kalau dia tanya, kok penis aku jadi bangun, jadi kaku misalnya, atau jadi keras, ya itu murni karena mereka penasaran ingin tahu. Di baliknya tidak ada nafsu seksual atau dorongan yang kaitannya sama seksual tuh belum ada di usia seperti itu. Jadi lebih ke penasaran. Oke, nah jadi parents kalau anak kita di usia 2 tahunan sampai 6 tahun untuk anak-anak yang suka pegang alat kelaminnya adalah hal yang normal ya, hal yang wajar gitu kan. Dan memang itu sama halnya dengan kayak ada yang gatal di kupingnya atau misalnya di dalam hidung ada upilnya gitu. Itu jadi sesuatu yang wajar, ada sesuatu yang mereka rasakan sehingga mereka tangannya itu merespon gitu kan ke situ gitu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak Mbak yang dipikirkan oleh anak ketika misalnya mereka nih megang alat kelaminnya gitu, yang tadi Mbak bilang kan ada mungkin bayangan seksual atau apa gitu, mungkin nggak sih anak-anak seumur itu? Kalau seumur ini belum, karena kalau misalnya kita kaitkan sama perkembangan atau pertumbuhan fisiknya, hormon-hormon yang berkaitan dengan seksual kan di usia ini tuh belum ada. Nanti di usia pubertas baru mulai muncul. Jadi memang apa yang ada di pikiran mereka tuh lebih banyak tadi eksplorasi, atau mungkin kayak seperti yang sudah pernah diposting sama Parent Talk di postingan sebelumnya, ada rasa nggak nyaman, misalnya apakah gatel, berkaitan sama iritasi, atau anak kebelet pipis aja kadang kan suka pegang-pegang juga kan alat kelamin. Atau nyelip misalnya, kita udah pikirannya ngapain dia pegang-pegang pantat misalnya, padahal sebenarnya celananya cuma nyelip aja. Jadi bisa karena itu juga gitu. Kadang di beberapa anak atau kadang-kala kalau diulang-ulang itu memang menimbulkan rasa enak, rasa nyaman, jadi mereka cenderung mengulangi. Tapi kembali, orang tua tidak perlu khawatir karena rasa enaknya itu nggak yang berkaitan sama seksual juga. Sama misalnya kayak kalau aku analogiin kayak kita dipijit, itu kan enak ya, relaxing,
nyaman, menenangkan, jadi self-soothing. Nah, di anak-anak juga seperti itu. Rasa enaknya tuh bukan yang mengarah ke seksual, tapi lebih ke rasa yang nyaman atau menenangkan gitu. Oke. Jadi sesuatu yang nyaman, ya yang nyaman aja gitu ya, kayak kita menggaruk bagian tangan kita yang gatal gitu ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya ya normal-normal aja karena tidak ada pikiran tentang seksual gitu ya di anak-anak gitu. Iya. Nah, parents nih mungkin ini cukup kita aware aja gitu ya tentang kondisi ini. Dan aku suka dengar curhatan ibu-ibu juga yang bilang yang punya anak laki-laki, terutama tadi Mbak yang aku bilang teman-temanku, anak-anak yang punya anak laki itu mungkin lebih suka memainkan penisnya gitu kan. Nah, kalau di perempuan itu sebenarnya lebih ke apa yang mungkin masih dalam standar normal tuh seperti apa Mbak? Ya, kalau kita bandingin sama perempuan sama laki-laki, perilaku ini tuh sebenarnya munculnya banyak yang bilang memang lebih banyak muncul di anak laki-laki. Ini bisa berkaitan sama memang alat kelamin laki-laki atau anak laki-laki kan memang lebih kelihatan ya gitu loh, lebih kelihatan bentuknya. Kalau anak perempuan kan lebih tertutup gitu. Jadi ya memang seringkali yang kelihatan lebih banyak eksplorasi alat kelamin itu di anak laki-laki. Tapi sebenarnya perilaku ini tuh nggak muncul hanya di anak laki-laki, di anak perempuan juga bisa ada yang suka pegang secara nggak sengaja menemukan gitu. Misalnya awalnya cuma penasaran kan, pipisnya keluar dari mana sih, terus dilihat-lihat, dipegang, oh di sini gitu. Atau kotoranku keluar dari mana, terus mereka cari-cari, pegang, oh ada lubangnya. Jadi ya itu tadi, lebih karena eksplorasi, tapi juga bisa muncul di anak perempuan maupun anak laki-laki. Nggak terbatas jenis kelamin apa. Oke, nah tapi reaksi yang kita harus keluarkan atau yang bisa kita keluarkan sebenarnya kayak apa sih Mbak? Karena gini, aku pernah dengar cerita juga nih, ketika dirinya ini masih kecil, dia ingat sekali dulu gara-gara memainkan alat kelaminnya dan dilarang sama bapaknya, dia kayak punya ingatan tentang kaget gitu bahwa tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam vaginanya gitu kan, sehingga terbawa sampai besar gitu. Ternyata omongan itu tuh masuk ke dia gitu tanpa dia sadari sampai dia dewasa seperti sekarang gitu, sehingga ada problem-problem tertentu dari situ. Nah, mungkin reaksi orang tua nih ternyata juga berpengaruh terhadap masa-masa eksplorasi anak nih, terutama ketika eksplorasinya kebetulan di alat vitalnya gitu Mbak. Nah, jadi reaksi seperti apa sih yang sewajarnya kita keluarkan? Reaksi orang tua memang yang terutama itu sebaiknya jangan panik. Itu yang paling susah karena kayaknya orang tua kita sebagai orang tua gitu muncul, ini pegang apa, kita langsung panik ya. Tapi langsung jangan gitu. Jangan langsung muncul banyak larangan. Nah, itu memang perilaku yang terlalu keras bisa menimbulkan persepsi atau pemahaman anak yang keliru tentang bagian tubuhnya. Misalnya, jangan, nggak boleh. Kita jadi dihukum misalnya atau terlalu keras, jadi muncul jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin tuh menjadi hal-hal yang forbidden, dilarang, atau misalnya jadi hal yang menakutkan yang jangan dibahas, dihindari, karena kan sebenarnya bukan seperti itu kan, tinggal kita tahu kapan bisa dipegang atau siapa yang boleh pegang misalnya. Jadi oleh karena itu orang tua penting banget untuk tetap tenang. Memang yang pertama, tidak bereaksi secara berlebihan, misalnya sampai memarahi, mengancam, misalnya kalau sampai jangan pegang-pegang, nanti kalau dipegang disunat ya, misalnya jadi asosiasinya ke situ. Atau melabel, kamu dasar anak jorok, yang seperti itu juga jangan. Atau misalnya mempermalukan, tadi si Ade pegang-pegang burungnya loh, misalnya dipakai orang tua juga pakai nama yang tidak sebenarnya ya. Nah, reaksi-reaksi seperti itu kita hindari. Yang pertama adalah tenang sambil diingat-ingat bahwa mereka pegang itu benar-benar murni karena eksplorasi, karena penasaran, ya ada hal-hal yang negatif di balik itu. Dengan kita tetap tenang, baru kemudian kita bisa lakukan beberapa hal. Misalnya alihkan, kalau dia lagi mandi, lagi ganti celana atau lagi pakai baju, dia bosen misalnya, dia tarik-tarik itu iseng, ketawa-ketawa sambil bilang geli-geli. Saya ada anak kan yang kayak gitu ya. Nah, kita bisa alihkan. Misalnya alihkannya apa? Ajak mereka juga sibuk terlibat dalam aktivitasnya. Kalau lagi mandi, ayo pegang sabunnya, gosok perutnya, gosok kakinya. Atau kalau lagi pakai baju, ayo pakai celananya. Jadi selain mengalihkan, kita juga sebenarnya kan melatih kemandirian mereka untuk terlibat di perilaku mereka saat mandi, kegiatan mandi, dan pakai baju.
itu dialihkan saat mereka misalnya lagi iseng atau bercanda. Kalau lagi bosan, kita bisa alihkan ke kegiatan lain yang lebih menyenangkan. Kasih pilihan bermain, temani main. Kita bisa pilih mainan-mainan yang anak-anak tuh bisa eksplorasi dengan tangannya. Diutik-utik, jadi tangannya sibuk instead of megangin alat kelaminnya. Bisa seperti itu. Kemudian yang penting juga jangan sampai lupa orang tua juga edukasi tentang alat kelaminnya. Jadi anak bukan cuma sekedar dilarang atau dialihkan, tapi juga diedukasi, dikasih tahu apa aja yang penting terkait alat kelaminnya gitu. Oke, jadi ini yang aku rangkum adalah hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ketika ngelihat anak kita spot on megang alat kelaminnya gitu ya, atau lagi eksplorasi. Yang pasti pertama adalah tenang gitu ya, karena memang kalau pegangnya murni karena eksplorasi ya nggak apa-apa gitu ya. Dan kemudian alihkan, ajak sibuk aktivitasnya apa sih yang lagi dilakukan. Kalau misalnya megang-megangnya lagi mandi, ya udah mungkin bantu sabunin, sampoin badannya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, edukasi soal private parts. Nah, ini mungkin soal private parts anak-anak yang baru kognitifnya baru nyambung mungkin usia 5 tahun gitu ya. Karena anakku kebetulan di sekolahnya diajarin soal private parts, gimana kalau duduk itu harus rapi gitu ya karena pakai rok, tak khawatir kelihatan dan lain-lain. Jadi pelajaran soal sex education ini baru dimulai memang di usia 5 tahun ini. Cuman kalau di rumah kita udah budayakan untuk kayak duduk lebih rapi, terus nggak boleh ganti baju di depan di ruang tengah karena ada orang lain kayak gitu-gitu. Jadi udah dari rumah sih sebenarnya udah diedukasi. Nah, mungkin penting banget buat parents juga ngajarin soal sex education terkait dengan alat vital, apa sih yang harus dijaga, kenapa dan bagaimana gitu. Sesimpel misalnya anak-anak suka biasanya habis mandi kan langsung buka anduknya di depan ruang TV misalnya gitu, atau misalnya lari-lari tanpa baju gitu kan, sementara di dalam ruangan itu misalnya ada lawan jenis, ada omnya, atau misalnya ada tantenya, atau misalnya ada mbak gitu. Itu kan yang hal-hal sebenarnya kita perlu kasih tahu mereka tentang bahwa malu nih untuk keluar tanpa pakaian, walaupun anak-anak kita masih kecil. Tapi justru dari situ kayaknya ya Mbak ya mulai dibiasakan dari sehari-hari gitu ya Mbak. Iya betul banget, karena memegang alat kelamin itu pasti ujung-ujungnya akan nyerempet dengan edukasi seks atau sex education yang tadi, mengenal bagian tubuh, kemudian kayak yang tadi Mbak Nucha ada cerita ya, siapa yang boleh pegang, kapan, atau misalnya kalau mereka suka pegangin, kita ingatkan ke mereka bahwa ini ada di ruang, di area pribadi. Area pribadi itu maksudnya apa sih? Area tertutup yang tertutup pakaian. Kalau yang tertutup pakaian itu kulitnya lembut, jadi kalau terlalu sering ditarik atau digaruk-garuk nanti bisa lecet. Nah itu kan kita edukasi juga tentang bagaimana mereka harus memperlakukan alat kelaminnya. Kemudian bagaimana cara membersihkan, itu juga bisa dilatih juga. Kalau dibilang usianya kapan mulai bisa dilatih, sebenarnya mulai dikenalkan seperti Mbak Nucha kan dari rumah sebenarnya udah dikenalin ya, waktu sekolah sih mungkin yang 4-5 tahun. Tapi sebenarnya dari usia sekitar 1,5-2 tahun, itu orang tua udah mulai bisa kenalkan kan seluruh bagian tubuh, yang sederhana dulu deh, misalnya kalau anaknya makin kecil, yang dikenalin yang besar-besar, tangan, kaki, kepala. Makin besar bisa makin lebih detail, yang kecil-kecil, mata, hidung, gigi, termasuk alat kelamin. Kita gunakan juga nama sebenarnya, bukan nama yang lucu atau yang artinya bisa beda, supaya mereka tahu bahwa memang area ini tuh area yang bukan untuk jadi bahan bercanda gitu. Jadi bawa tahu bahwa ini area yang penting, area pribadi gitu. Itu juga bisa dilakukan sama parents di rumah berkaitan sama sex education. Oke, baik. Mbak Reta mau tanya juga dong terkait dengan tadi kan sebenarnya eksplorasi itu adalah hal yang wajar gitu ya, apalagi masa-masa usia segitu, usia 2-5 tahun, 6 tahun. Nah, ada nggak sih berarti yang dibilang eksplorasinya itu nggak wajar? Misalnya megang alat kelaminnya itu yang dikategorikan sebenarnya sudah tidak wajar nih, di luar batas kewajaran. Nah, ada nggak sih seperti itu Mbak? Refleksnya gitu ya Mbak Nucha ya? Iya. Ya. Umumnya kalau perilaku ini masih muncul yang wajar itu mereka masih bisa dialihkan, masih bisa di stop. Tapi kalau misalnya orang tua observasi perilaku ini sering sekali muncul, seringnya tuh seperti apa? Seberapa sering yang sampai mengganggu fungsi dia sehari-hari atau kegiatan dia sehari-hari. Misalnya dia memilih tidak bermain tapi malah cuma di kamar aja mainin alat kelamin atau pegang-pegang alat kelamin. Kemudian saat kita alihkan, misalnya mereka sampai marah, reaksinya juga berlebihan. Nah itu salah satu red flag-nya. Kemudian observasi juga oleh orang tua, apakah sampai menimbulkan luka atau iritasi. Berarti kan harus dicek juga apakah mereka
ada alasan medis, misalnya memang ada ruam atau ada infeksi saluran kemih, itu kan juga perlu dicek oleh orang tua. Kalau sampai ada indikasi-indikasi medis. Kemudian yang juga penting orang tua bisa observasi perilaku memegang kelamin itu di anak-anak usia di bawah 6 tahun wajar, tapi kalau juga dibarengi dengan perilaku yang meniru perilaku seksual orang dewasa. Nah, itu perlu diobservasi juga oleh orang tua gitu. Itu beberapa red flag-nya Mbak Nica. Oke, baik. Nah, kita mulai ke sesi Q&A nih Mbak, sudah banyak pertanyaan ya. Di kolom chat ini banyak banget nih. Oke, dari langsung curhat nih dari Ibu Ajeng Wuni nih. Sepertinya anakku kalau lagi bosen langsung cari ujung kasur sambil tengkurap gesek-gesek gitu. Apalagi kalau ngantuk dan hampir setiap hari. Kita selalu alihkan tapi malah marah-marah. Anaknya usia 2 tahun laki-laki. Nah, itu bagaimana Mbak? Kalau jadi kebiasaan, misalnya ini ya, kayaknya kalau udah ngantuk menjelang tidur, jadi ada kebiasaan menggesekkan alat kelamin ke tempat tidur ya. Ya betul ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh orang tua dengan mengalihkan itu salah satu cara yang tepat. Kita bisa kenalkan dengan aktivitas lain, misalnya edukasi tentang alat kelamin itu kan sebenarnya bisa dimulai di usia 2 tahun tadi. Kita mulai edukasi, tapi jangan hanya saat perilaku itu muncul. Kalau perilakunya muncul kan akhirnya yang lebih sering kita keluar katanya jangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti luka, itu semuanya yang negatif-negatif. Jadi kalau bisa saat memang anaknya tenang, orang tua juga tenang, saat lagi main kita edukasi tadi tentang alat kelamin, kapan boleh dipegang, kenapa nggak boleh terlalu sering digesek. Kita udah kasih tahu. Menjelang tidur kita bilang, oh rasanya nyaman ya, rasanya enak ya kalau digesek-gesek. Nah, kita boleh bilang begitu karena ini wajar, ini yang dirasakan sama anak mungkin. Tapi ingat yang tadi kita baca atau yang kita udah sempat obrolin, nanti bisa iritasi deh, misalnya kita bilang gitu. Yuk kita pilih mainan yang lain, mau yang mana menjelang tidur? Baca buku kah? Boleh diajak pilih buku kesukaan dia. Atau mau diusap-usap punggungnya atau kepalanya dipijit-pijit, jadi kita alihkan ke kegiatan lain yang juga bisa self-soothing atau yang bisa menenangkan anak. Karena menjelang tidur biasanya yang dibutuhkan anak kan itu kan, rasa nyaman, kita alihkannya ke kegiatan lain dengan cara seperti itu. Oke, baiklah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diana. Ini anaknya laki juga. Kalau boleh minta saran, gimana kita harus menjawab ketika anak bertanya seperti ini? Bunda, kenapa ini kalau ditarik bisa panjang? Katanya jujur sampai saat ini saya belum punya jawabannya. Ini anak laki-lakinya juga nih. Kita bisa bilang misalnya, iya kalau alat kelaminnya adik atau kakak itu kalau dipegang bisa jadi lebih panjang, kalau dingin bisa jadi lebih keras atau jadi lebih kaku. Jadi memang ini kan tanda-tanda fisik yang sifatnya nyata ya. Kalau kamu kebelet juga kadang bisa jadi keras ya. Ya udah kita jelasinnya ke situ. Kapan sih misalnya nggak jadi terlalu keras? Biasanya kalau habis pipis, kalau anak laki-laki kan gitu ya. Atau kalau misalnya nggak terlalu kedinginan, suhunya enak nyaman, itu juga nggak jadi keras. Ya udah cukup sampai situ aja. Sebenarnya kita jelaskan tuh kan juga pasti harus sesuai dengan level pemahaman anaknya usia berapa. Jadi orang tuh tidak perlu langsung ngumpahin suatu informasi panjang lebar gitu, nggak perlu juga. Sedikit-sedikit aja dicicil sesuai usia, sesuai pemahamannya gitu. Cukup jelaskan seperti itu sebenarnya oke. Sambil kita orang tua juga tunggu. Kira-kira setelah kita kasih penjelasan ini, ada pertanyaan lain nggak ya? Kalau ada pertanyaan lain ya udah kita tampung, kalau kita bisa jawab kita jawab. Kalau misalnya belum tahu jawabannya juga jujur aja nggak apa-apa. Kenapa ya? Nah, coba nanti deh mama sama papa cari tahu juga ya gitu. Nanti kalau sudah tahu kita kasih tahu jawabannya. Jadi supaya kalau orang tua bingung bisa ngeles dikit sambil nanti googling gimana cara jawabnya nih. Misalnya gitu. Ya. Tapi ya tadi disesuaikan aja sama usianya, sama pemahaman anak. Sederhana aja dulu kalau anak-anak usia 2 tahun. Karena itu tadi dia nggak yang pengen tahu banyak banget atau sampai detail banget sebenarnya, lebih ke kenapa bisa panjang ya, kenapa ya saat apa aja dia bisa panjang misalnya. Oke, baiklah nih ibu-ibu yang punya anak laki-laki ya, ayo dicatat tadi jawabannya Mbak Reta. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, soal mandi sama anak nih. Ada pertanyaan dari Ibu Juwita Anggraini. Boleh nggak sih anak laki-laki usia 20 bulan diajak mandi bareng dengan papanya? Nah ini termasuk juga anak perempuan dimandiin sama bapaknya. Nah itu boleh atau enggak atau gimana nih? Kalau mandi bareng
itu sebenarnya positifnya adalah bisa jadi kesempatan anak belajar juga tentang bagian tubuh, karena dia akan belajar kan, oh beda ya ternyata, misalnya kalau payudara mama lebih besar, kalau adik masih kecil ya, mungkin akan menimbulkan rasa ingin tahu, mau bertanya. Itu bisa jadi kesempatan yang baik untuk mengajarkan bahwa ada perbedaan antara setiap orang, tapi juga sebisa mungkin bukan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Apalagi kalau kita sudah mengajarkan tentang area pribadi tadi yang nggak sembarangan dilihat oleh orang, nggak boleh sembarangan dipegang orang. Misalnya saat kita sudah mengajarkan seperti itu, berarti saat usia anak sudah makin besar, kalau 20 bulan kan mungkin masih suka dibantu mandi ya, anak-anak masih sesekali biar gosok tapi masih dibantu. Kita kan bisa kasih tahu bahwa masih bisa dibantu mandi oleh siapa misalnya. Tapi kalau udah makin besar, anak sudah mampu lakukan sendiri, dia sudah bisa cebok sendiri, sudah mulai bisa mandi sendiri, nah itu sudah bisa dilepas, jangan lagi dibantu atau jangan lagi mandi bareng, karena tadi basicnya kita mau mengajarkan bahwa untuk area pribadi itu tidak sembarangan disentuh atau dilihat oleh orang lain, jadi dia juga paham. Sama kayak kita ngajarin, kayak tadi Mbak Nucha cerita kan, buka anduk nggak boleh sembarangan, pakai baju harus di kamar, mandi agak ditutup pintunya, atau kalau udah semakin besar berarti pintunya perlu ditutup, sama seperti mengajarkan itu. Oke, baik. Nah, ini juga ada yang bertanya terkait dengan sex education di usia anak yang cukup kecil lagi. Kak, anak saya umur 2 tahun, kalau pegang kelaminnya dia pasti tanya, "Mama ini apa?" Nah, kita harus jawabnya apa? Ini berarti benar-benar basic banget nih. Mungkin sekalian yang baru bergabung di sini, yang baru dengar tentang sex education soal anak-anak mengenalkan tentang alat kelaminnya seperti apa, mungkin kita dengar jawaban Mbak Reta ya. Kira-kira kita tuh perlu menjawab apa sih? Oke, kalau anak usia di bawah 6 tahun, mungkin terutama kalau toddler 2-3 tahun, memang lebih terbatas dibandingin kalau anaknya udah usia 4-5 tahun, itu kan udah lebih kompleks penjelasannya. Tapi basicnya kita kayak tadi Manuca cerita sebenarnya, kayak 5W1H ya. What, when, what, misalnya. Apa namanya, fungsinya apa, alat kelamin tadi kita jelaskan pakai namanya yang betul, penis, vagina, anus atau pantat, kemudian payudara, kita kenalkan itu. Fungsinya apa, untuk buang air kecil, untuk buang air besar. Kalau misalnya dia penasaran kenapa payudara ibu besar, nanti kalau sudah semakin besar seperti itu, kita bisa jelaskan aja seperti itu, kalau anaknya memang masih kecil. Kemudian kita jelaskan juga when, misalnya kapan sih boleh dipegang, misalnya saat mandi tuh anak setelah selesai mandi tuh suka tarik-tarik, kita larang, tapi kan kita perlu kasih tahu juga, jadi kalau tidak boleh dipegang-pegang terus-terusan saat pakai baju, jadi boleh dipegangnya kapan, when, waktu cebok misalnya, setelah BAK dan BAB, saat mandi, kemudian saat kan setelah mandi atau buang air kecil, buang air besar, kita ajarkan when-nya juga. Kemudian jelaskan juga where-nya, di mana sih misalnya boleh dibuka, dilihat di kamar mandi, area mana yang masih boleh dilihat oleh orang lain, mana yang nggak boleh. Misalnya ini informasi sebanyak ini nggak harus dalam satu waktu, dicicil seiring dengan pemahaman anak bertambah, seiring dengan umur anak bertambah. Kayak tadi where, kapan dia bisa pegang, di mana dia bisa pegang. Terus kalau misalnya kita bilangin juga how kita ajarin juga cara membersihkannya gimana, cara ngelatnya gimana, supaya saat dia semakin besar dia bisa mengerjakan secara pribadi, nggak dibantu lagi sama orang tuanya. Kemudian kita ajarin juga why-nya kenapa sih tadi nggak boleh ditarik-tarik terus, nggak boleh dipegang-pegang terus, seperti yang tadi aku sempat mention, karena ada di area yang tertutup, lembut kulitnya, jadi mudah iritasi, jadi dipegangnya harus pelan-pelan seperti ini gitu. Dan anak-anak tuh lebih mudah menangkap kalau kita praktekkan tuh apa, misalnya saat mandi, nah ini kalau boleh digosok sama mama saat mandi, saat dibersihkan misalnya, atau pakai gambar bagian tubuh, kayak poster-poster kan sekarang banyak ya seperti itu untuk mengenalkan bagian tubuh. Oke, jadi benar-benar basic banget nih, terutama mungkin yang sekarang lagi hamil atau baru melahirkan, bahwa dari usia dini itu penting banget dikenakan soal anggota tubuhnya gitu ya. Mungkin mulai dari yang besar-besar dulu sampai akhirnya ke area private, dan kita menjelaskannya dengan 5W1H ya. Ini apa dan kenapa dan bagaimana merawatnya dan lain-lain gitu ya, terutama untuk alat vital. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Mbak Reta.
jika anak udah usia 9 tahun, masih wajar nggak sih setiap pegang alat kelaminnya, setiap ditanya kenapa, jawabannya cuman gatel aja. Dan sekalian ini ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentang gimana caranya biar megang alat kelamin ini tidak menjadi kebiasaan, Mbak. Oke, kalau di anak yang udah usia lebih besar, di atas usia 6 tahun, 9 tahun, orang tua juga mulai bisa edukasi. Pertama misalnya dengan kapan dia boleh memegang alat kelaminnya, sebenarnya gitu. Misalnya hanya boleh di kamar atau saat di ruang pribadi, bukan di ruang publik. Tapi kita tanyakan juga kalau misalnya ada rasa gatal, memang ada infeksi atau iritasi nggak ya? Coba misalnya diajak orang tua untuk check up ke dokter, untuk konsultasi ke dokter. Karena kadang kaitannya kalau gatal iritasi bisa ada kaitan ke infeksi yang bisa mempengaruhi memang ada rasa nggak nyaman di anak. Kemudian kita alihkan juga kalau misalnya di anak usia 9 tahun, energinya sudah besar, rasa ingin tahunya sudah besar. Jadi kalau tidak ada kegiatan, lalu dia tiba-tiba menemukan bahwa oh ternyata enak juga ngelakuin ini, dia akan terus melakukannya. Jadi penting juga untuk dikasih kegiatan untuk mengisi hari-harinya supaya dia sibuk, energinya habis, pikirannya berfokus di situ, jadi nggak melulu ke memainkan alat kelamin gitu. Tapi karena anak usianya udah besar 9 tahun, coba aja diajak ngobrol. Kan udah enak diajak ngobrol sebenarnya anak umur 9 tahun. Makanya penting juga kenapa tuh punya hubungan yang hangat sama anak, antara orang tua dan anak. Karena pasti kalau udah urusan alat kelamin kaitannya sama sex education, pasti butuh hubungan yang nyaman dengan orang tua. Jadi orang tua less kikuk, nggak terlalu merasa kikuk saat melihat anak suka pegang-pegang alat kelamin. Kita bisa ajak ngobrol untuk tahu beneran kenapa nih gitu. Jadi anaknya yang umur 9 tahun ini juga bisa diajak ngobrol untuk tahu apa yang dia rasain. Oke, nah itu parents lengkap banget jawabannya dari Mbak Reta ya. Tentang bahwa usia sampai berapa yang kita perlu khawatir gitu ya, dan gimana cara berbicara terkait dengan hal-hal yang sensitif ini kepada anak kita. Jadi pentingnya komunikasi sama anak tuh bukan cuma soal larang-melarang, soal mainan, soal sekolah gitu ya, tapi sebenarnya efek long termnya adalah ketika ada fase-fase tertentu, fase kritis ya, ketika misalnya di luar umurnya, umur sewajarnya anak kita nih masih suka memainkan alat kelaminnya gitu ya, di atas 6 tahun, itu jadi enak diajak ngomong gitu kan. Kenapa dan gimana caranya supaya tidak menjadi kebiasaan dan hal seperti itu. Karena biasanya kalau masalah sensitif terus dibahasnya agak ngegas misalnya orang tuanya, anak kan juga udah langsung kayak menutup pintu dirinya gitu ya untuk mau cerita ada apa sih, karena misalnya ada ke-trigger nonton sesuatu atau ngelihat sesuatu atau ya simply ya karena senang aja pegang-pegang. Nah, parents pasti di sini kan juga banyak sekali nih yang komen bahwa pengen banget ini tuh nggak jadi kebiasaan buat anaknya karena pasti khawatir gitu kan akan terjadi hal-hal yang lainnya gitu kan. Oke, kalau gitu Mbak ada lagi nggak tips buat kita semua nih supaya aware bahwa anak ini sebenarnya normal dan wajar ketika memainkan alat kelaminnya di usia 2-6. Nah, tapi kadang-kadang mungkin orang tua ada yang ngeliat ini bukan sesuatu yang wajar atau ketakutan menjadi suatu kebiasaan buruk misalnya gitu ya, atau ya parnonya orang tua deh kemana-mana gitu. Kira-kira dari Mbak Reta sendiri ada saran nggak buat kita supaya lebih tenang tadi, walaupun tenang itu susah ya Mbak? Dan efeknya apa tuh kalau misalnya kita sampai salah menyebutkan larangan itu gitu. Oke. Ya, silakan Mbak. Kenapa kalau misalnya efeknya apa kalau kita terlalu berlebihan atau menyebutkan dengan kata-kata yang nggak tepat? Efeknya itu bisa banyak, memang bisa sampai ke jangka panjang. Tapi yang paling dekat itu bahwa ya tadi satu, anak jadi nggak punya pemahaman yang sama bahwa area pribadi itu area privat. Padahal arahannya kan nanti ujung-ujungnya tadi kaitannya dengan sex education, mengenal bagian tubuh, sentuhan yang tidak baik dan baik, misalnya siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh menyentuh, kaitannya nanti ke edukasi seks. Bisa kemana-mana memang. Tapi kembali kalau tips buat orang tua, khususnya di anak usia 2-6 tahun, tetap tenang. Kalau udah mau bereaksi berlebihan, mungkin harus tarik nafas dulu, tenangkan diri dulu. Kenapa ya aku segitu reaktifnya misalnya? Bisa sambil direfleksikan nilai-nilai orang tua terkait seksualitas itu seperti apa, terkait membicarakan topik-topik seksualitas ke anak bagaimana. Jadi orang tua juga perlu mengenali dirinya sendiri. Kalau sudah tenang, edukasi dengan tepat, alihkan saat anak fokus dengan kegiatan memainkan alat kelamin. Tapi kembali juga tadi jangan lupa edukasi, karena
lebih sering anak itu tadi lebih karena penasaran, rasa ingin tahu, nyaman. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Kembali ingat lagi red flags-nya atau hal-hal apa nih yang sudah mulai menjadi nggak wajar. Kalau tadi sampai berlebihan, sampai mengganggu kegiatan anak sehari-hari, atau kalau sampai menimbulkan luka, iritasi, itu juga orang tua bisa lebih aware. Atau kalau orang tua udah cukup bingung deh misalnya, ini jadi harus gimana ya, harus bilangnya apa ya, pun misal setelah nonton ini IG Live Parent Talk udah googling, tapi kok aku masih ngerasa kikuk atau aku masih merasa bingung, ya udah nggak apa-apa, ngobrol atau konsultasi dengan profesional, dengan dokter anak sama psikolog untuk jadi dapat lebih gambaran yang menenangkan supaya nanti kok anak melakukan kegiatan ini orang tua nggak keburu khawatir gitu, bisa lebih tenang. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Reta dan juga Rumah Dandelion untuk obrolan di siang hari ini. Menarik sekali nih topik tentang private parts atau daerah sensitifnya anak-anak, sehingga kita juga bisa tahu ya bagaimana caranya kita mengedukasi anak-anak kita dengan tepat gitu. Teman-teman jangan langsung panik ya, karena gimana pun panik tuh efeknya kalau buat anak langsung menutup dirinya. Kemudian kita nggak mau lah ya hal-hal yang seperti ini menjadi kebiasaan dan efeknya kurang baik buat anak-anak kita. Oke, tenang aja yang ketinggalan nonton Instagram Live ini akan masih ada di IGTV-nya Parent Talk. Setelah ini akan aku post ke Instagram TV. Jadi silakan follow dulu @Rumah Dandelion dan juga nonton ulang secara lengkap dari awal di Instagram TV Parent Talk. Terima kasih banyak Mbak Reta dan terima kasih banyak Rumah Dandelion. Terima kasih juga parents yang sudah nonton Instagram Live siang hari ini. Terima kasih Mbak. Sama Mbak. Bye. Bye-bye.